Sahabat, begitu banyak peristiwa sehari-hari yang mengotori jiwa kita, dan musik mengalun membasuhnya, dan musik ikut membersihkan jiwa kita. Ini kutipan dari Bertolt Ayerbach. Ia seorang penyair, novelis, penulis yang banyak membuat kisah-kisah, novel-novel bertendensi. Ia menyaksikan saat itu di abad 19, di era ia hidup, betapa kondisi sosial ekonomi di Jerman begitu menekan, begitu menambah beban hidup. Namun ia melihat di sana musik yang mengalun, yang diputar oleh banyak pihak, oleh publik luas, ikut meringankan beban hidup mereka. Ini pengantar yang kuat betapa pentingnya peran musik untuk meriangkan jiwa manusia, untuk mendalamkan suasana hidup kita. Kali ini webinar ke-57, webinar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena, mengambil topik 2 dekade musik Indonesia di tahun 1998 dan 2018 berdasarkan buku yang ditulis oleh sahabat kita, jurnalis Klik M. Nugroho. Pembicaranya adalah sang penulis itu sendiri, seorang jurnalis senior yang memang banyak menulis soal musik. Peran saya di sini untuk lebih fokus menukik, lebih provokatif lagi, dengan satu judul, siapakah musisi terbesar Indonesia sepanjang masa. Jadi tidak hanya 2 dekade, tapi sepanjang masa. Kita mulai dengan slide ini. Ini satu hasil research dari Wall Street 24/7 yang dimuat 4 tahun lalu di tahun 2018. Judulnya pun sangat provokatif, 100 Most Popular Rock Bands of All Time. 100 band paling populer sepanjang masa. Jadi memang ini judulnya tidak lagi 2 dekade atau 3 dekade, tapi ini sepanjang masa yang dilakukan oleh Wall Street 24/7 sebagai contoh kasus. Dan ia selalu mulai dengan metodologi riset. Ini yang membuat hasil dari informasinya begitu kokoh, karena ia dibuat dari riset dengan kriteria yang kokoh dan kriterianya yang terukur. Ini ada kombinasi 4 kriteria yang ia gunakan untuk membuat ranking siapakah musisi rock band yang paling populer dari urutan nomor 1 sampai urutan nomor 100. 4 ini yang dijadikan kriteria. Pertama, total penjualan album, baik dalam jumlah kopinya ataupun bisa dibuat dalam angka penjualan USD, rupiah dan dolar Amerika Serikat. Kedua juga, tak cukup penjualan di pasar, tapi juga dilihat dari ranking lagu di Billboard, karena memang dalam tradisi musik di barat sana, Amerika dan Eropa, musik-musik itu ada popularitas yang mingguan terlihat dari anak tangga di Billboard. Ketiga, jumlah pembaca Wikipedia mengenai musisi itu, berapa banyak view-nya. Dan keempat adalah total pendengar di Spotify.
Spotify ada aplikasi musik yang kita tahu sekarang ini sangat populer sekali. Ia pun ternyata mencetak record itu, mengetahui aneka lagu-lagu dari band-band tertentu yang manakah yang datanya paling banyak. Nomor 3 dan nomor 4, Wikipedia dan Spotify, kita tahu ini adalah sumber riset yang modern karena ia baru hadir di era digital di tahun 80-an ke bawah misalnya. Nomor 3 dan nomor 4 ini, Wikipedia dan Spotify, tak akan digunakan. Nah, dari 4 kriteria ini, riset ini yang terukur siapakah 100 musisi terbesar sepanjang masa yang dianggap paling populer. Ini hasilnya. Nomor 1 adalah The Beatles. Kita pun mungkin secara intuitif bisa juga memperkirakan hasil ini. Namun Wall Street 24/7 menampilkan datanya. Ini datanya antara lain bahwa penjualan album dari Beatles di Amerika saja itu terjual 178 juta kopi. Ini bukan main, begitu banyak album yang terjual hanya di Amerika Serikat saja. Dan kedua juga, Wikipedia page dari The Beatles ini juga sudah dilihat lebih dari 9 juta manusia hingga hari ini. Ini salah satu saja dari data-data yang ditampilkan yang membuat mereka memilih The Beatles. Tak hanya pilihan yang menarik yaitu The Beatles, tapi juga metode mereka dalam membuat satu penilaian dan juga pemilihan. Kedua yang dianggap paling populer adalah Led Zeppelin. Led Zeppelin di sini albumnya terjual sebanyak 111,5 juta kopi, lebih sedikit dari The Beatles tapi juga sangat banyak, dan total view Wikipedia-nya ditonton lebih dari 5,3 juta manusia. Juga angka yang fantastis. Nomor 3, ini pilihan dari Wall Street. Yang dianggap band paling populer adalah The Queen, karena total penjualan albumnya di Amerika saja 34 juta kopi. Dan Wikipedia-nya sudah dilihat 5,2 juta manusia. Ini 3 pilihan dari 100 pilihan yang dibuat oleh Wall Street 24/7 terhadap 100 musisi paling berpengaruh, paling populer dalam sejarah berdasarkan kriteria yang sangat terukur. Nah, sekarang kita melihat contoh kedua. Ini pilihan yang dibuat oleh majalah musik Rolling Stone. Juga judulnya 100 Greatest Artists. Tapi bedanya adalah majalah ini tidak hanya menilai band, namun ia juga menilai penyanyi solo, menilai individual dari musisi, tidak hanya mereka terbentuk dalam satu grup band. Dan kembali yang kuat di sini adalah metodologi risetnya. Dikatakan di sini berbeda tadi dengan yang dibuat oleh Wall Street. Rolling Stone membuat satu kriteria bahwa ini adalah expert judgment, peers judgment, penilaian yang dibuat oleh sesama musisi, sesama penulis lagu, dan figur yang kuat di industri musik. Jika tadi Wall Street lebih kuantitatif, yang ini lebih kualitatif. Tapi tetap juga metodologi risetnya itu sangat kuat, dan hasilnya ternyata sama. Ranking ke-1 di sini mereka memilih The Beatles sebagai musisi yang mereka anggap terbesar sepanjang masa. Nah, kedua bedanya karena ini ada penyanyi solo, yang dipilih adalah Bob Dylan. Ia juga dianggap begitu besar efeknya mempengaruhi satu genre musik
di tahun 70-an di dunia barat. Dan ketiga yang sudah kita kenal yang dipilih adalah Elvis Presley. Baik Rolling Stone majalah ataupun Wall Street Journal yang menggunakan metodologi yang berbeda, yang menggunakan penilaian yang berbeda, yang satu hanya super band, yang satu juga dengan penyanyi solo dimasukkan di sana, sama-sama menghasilkan The Beatles sebagai nomor satu. Lalu dieksplor lebih detail, apakah yang membuat The Beatles ini layak menjadi nomor satu sepanjang masa. Tidak hanya 2 dekade atau 3 dekade, tapi sepanjang masa. Nah, ini reasonnya, 4 alasan yang membuat Beatles dipilih sebagai musisi ataupun band yang paling populer dan paling berpengaruh sepanjang masa. Alasan pertama adalah Beatles pernah mengalami satu pencapaian yang sangat fenomenal, yaitu di bulan April tahun 1964. Di saat itu 5 lagu dari The Beatles ada dalam top 5 ranking dari Billboard. Ini bukan main, yang tak pernah lagi terjadi. Umumnya musisi itu mendapatkan musiknya, lagunya ada dalam ranking Billboard, katakanlah nomor 1, 1 lagu saja. Tapi di sini pernah terjadi di tahun 64, ranking tangga lagu paling populer nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, semuanya lagu dari The Beatles. Ini lagu-lagunya kita mungkin sebagian sudah sangat mengenalnya. Lagu Can't Buy Me Love, Twist and Shout, She Love You, I Want to Hold Your Hand, and Please Please Me. 5 lagu ini, 5-5-nya ada di top 1, 2, 3, 4, 5 di tahun 64 yang tak pernah terjadi sepanjang sejarah kapanpun itu. Hanya The Beatles yang pernah mencapainya sekali di tahun 64. Alasan yang kedua adalah penjualan album di seluruh dunia. Tadi kita melihat di Amerika Serikat saja lebih dari 150 album terjual. Tapi jika seluruh dunia dijadikan satu, Beatles sudah menjual album lebih dari 1 miliar kopi. Bahkan di sini ditulis 1 billion record. That's billion with a B, dengan B, billion, miliar, yang untuk menunjukkan betapa banyaknya album yang sudah terjual di seluruh dunia. Yang ketiga juga yang membuat Beatles di nomor 1, karena total nomor 1 album di British Album Chart, Beatles pernah mengalaminya sebanyak 15 album. Jika band lain mungkin mereka pernah mengalami albumnya nomor 1 itu hanya 2 albumnya, 1 albumnya, 3 albumnya. Tapi Beatles 15 album yang pernah ia buat, 15-15-nya pernah nomor 1 di British Album Chart. Itu yang tercatat ya. Keempat juga yang membuat Beatles sangat fenomenal karena durasi terlama untuk album nomor 1 Billboard. Pertama kali ia nomor 1 di tahun 64 dan terakhir di tahun 2001. Mereka pernah mendominasi musik dunia nomor 1 di Billboard selama 36 tahun 51 minggu. Ini bukan main begitu panjangnya. Band ini bubar di tahun 70, tapi hingga tahun 2001, hingga 31 tahun kemudian setelah band ini bubar, mereka masih menghasilkan, membuat album lama yang tetap populer, menduduki nomor 1.
band yang sudah bubar, tapi nomor satunya terus berlanjut hingga 31 tahun kemudian. Nah, sekarang kita masuk ke topik buku ini yang dikarang oleh Klik M. Nugroho, Bagaimana Musik di Indonesia. Judulnya Dua Dekade Musik Indonesia 1998-2018. Kita review dulu secara umum. Ada 4 topik besar yang dihimpun oleh buku ini, yaitu pertama 10 besar band 1945 hingga 1997, lalu 1998 hingga 2018. Ini hal yang unik pada Klik Nugroho. Ia membedakan dua periode 45 hingga sebelum reformasi 97, lalu 98 sampai 2018. Sangat berbeda tadi dengan Wall Street dan majalah Rolling Stone. Majalah Rolling Stone misalnya menyatakan sepanjang masa, tidak hanya 2 dekade. Dan juga buku ini membuat list, memberikan informasi mengenai 100 band yang hadir sepanjang 1998 dan 2008. 2018 di sini maksudnya. Tidak hanya 100 band, tapi juga mendaftar penyanyi dari 1998 hingga 2018. Dan keempat, peristiwa musik yang menarik dari 1998 hingga 2018. Jadi 2 dekade, tadi nomor 2 kita koreksi, 1998 hingga 2018. Banyak sekali di sana Klik M. Nugroho menghimpun berbagai informasi tentang musik Indonesia. Problem dari sini adalah bahwa 10 besar yang disusun oleh Klik Nugroho ini berbeda dengan yang dibuat oleh Wall Street atau Rolling Stone. Ia tidak membuat siapa ranking 1, siapa ranking 2, siapa ranking 3, tapi 10 yang terbesar itu ia tulis dan disusun berdasarkan abjad saja. Sehingga misalnya Bimbo, karena huruf depannya B, diletakkan lebih dahulu dibanding Kus Plus yang huruf depannya adalah K. Sehingga kita tak tahu dari buku ini siapakah yang lebih besar sebenarnya, apakah Bimbo atau Kus Plus atau Slang atau God Bless misalnya. Jadi ini yang ia susun. Dan keunggulan buku ini, ia memang menghimpun info soal musik Indonesia dari tahun 1998 sampai 2018. Selama 2 dekade kita berhutang budi pada Klik M. Nugroho karena begitu banyak yang ia himpun dari berbagai data-data berserakan yang ia jadikan satu kesatuan dalam buku ini. Jadi dari satu sisi ini saja, ini sudah banyak membantu, banyak memberikan kita database bagi kerja-kerja lanjutan musik Indonesia selanjutnya. Nah, ini catatan kita. Klik M. Nugroho, karena situasi tertentu, ia nampaknya kurang berani membuat ranking dengan data yang kuat. Siapakah musisi nomor 1 Indonesia sepanjang masa? Memang bukan ini tujuannya, tapi justru inilah satu hal yang sangat seksi. Publik sangat terkesan dengan siapa ranking 1, siapa ranking 2, tidak hanya di bidang musik, tapi juga di bidang sepak bola, di bidang penyair, di bidang orang terkaya, di bidang politisi paling berpengaruh. Yang ditunggu di sana adalah ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tapi ranking itu disusun dengan kriteria dan riset yang kuat, dengan data-data yang terukur. Jadi ini kritik kita atau catatan kita kepada Klik M. Nugroho. Kita menunggu sebenarnya untuk jauh lebih detail lagi mengenai siapakah yang terbesar di Indonesia, sebagaimana yang disusun oleh majalah Rolling Stone dan Wall Street mengenai siapa yang terbesar di dunia. Nah, kita ingin ada versi Indonesianya. Mengapa Klik M. Nugroho tidak menyatakan itu? Tentu banyak sebab. Dugaan saya memang karena masih lemahnya database musik di Indonesia untuk membuat perbandingan dan
membuat kita bisa memilih ranking itu secara bertanggung jawab. Ya, kita menunggu satu himpunan baru, database yang lebih kokoh mengenai misalnya total penjualan album setiap musisi. Dari Kus Plus misalnya, Bimbo, Slang, God Bless, Darah Puspita, dan berbagai musisi itu, berapa sebenarnya album mereka yang terjual dari sisi kopinya dan juga bisa dari sisi rupiahnya. Kedua juga kita menunggu database mengenai total ranking nomor satu dalam tangga lagu seperti di Billboard di Amerika atau di Eropa. Kita pun juga punya radio-radio yang juga membuat satu list setiap minggu lagu-lagu yang anak tangga pertama. Bagus sekali jika ada riset mengenai itu, bagaimana, siapa pembuat lagu, pencipta lagu yang misalnya seperti tadi The Beatles tadi menempati nomor satu pada anak tangga yang begitu lama hingga 36 tahun ya. Ketiga juga, kita pun juga belum menghimpun di sini total view Wikipedia atas musisi itu. Untuk God Bless misalnya, seberapa banyak Wikipedia tentang musisi ini yang mereka dibaca oleh publik. Dan keempat juga total pendengar di Spotify. Jadi memang database ini yang lebih susah dicari di Indonesia, tapi ini berharga untuk disusun, karena hanya dengan database inilah satu penilaian yang lebih terukur dan lebih bisa bertanggung jawab bisa kita buat. Saya sendiri pernah menulis, ternyata tadi saya googling tahun 2018, saya lebih berani, tapi juga ini lebih subjektif, membuat satu klaim bahwa Kus Plus lah musisi Indonesia terbesar sepanjang masa. Tidak hanya 2 dekade, tidak hanya 10 besar, tapi satu saja yang terbesar. Saya tulis di sini, Kus Plus lah yang terbesar. Ini dimuat di Republika pada bulan Januari 2018. Dan saya mendasarkan penilaian ini dari daftar yang dibuat oleh Rolling Stone versi Indonesia. Ini ada majalah Rolling Stone Indonesia yang menuliskan 25 artis terbesar Indonesia sepanjang masa. Nomor 1 memang Kus Plus di sini. Nomor 2 Iwan Fals, nomor 3 Chrisye, nomor 4 Benyamin S, nomor 5 Ismail Marzuki. Di sini Rolling Stone Indonesia berbeda dengan Klik Nugroho. Ia tidak hanya 2 dekade, tapi membuatnya sepanjang masa, of all time, in history, ya. Dan juga tidak 10 besar, dan dibuat berdasarkan abjad, tapi dibuat benar-benar nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, hingga nomor 5. Nah, ini catatan kita selanjutnya, bahwa penting bagi kita, bagi siapapun yang ingin memiliki pengetahuan soal musik Indonesia, sangat terbantu jika kita mengembangkan indeks kuantitatif agar terukur untuk membuat ranking dan juga untuk mengetahui besarnya pengaruh musisi itu. Karena semua sentimen mengenai kehadiran musisi itu akan lebih mudah dibanding-bandingkan jika dia ada angkanya. Maka inilah PR selanjutnya, yaitu membuat berbagai database soal yang tadi sudah kita katakan, total penjualan album setiap musisi, juga total ranking nomor 1 dalam chart lagu paling populer di radio-radio utama, juga total view Wikipedia musisi itu, juga total view pendengar di Spotify-nya. Inilah mungkin riset yang bisa dikerjakan oleh teman kita Klik Nugroho pada buku-buku selanjutnya, karena dengan ada data ini akan memudahkan siapapun peneliti lain ataupun penulis-penulis lain untuk memiliki database. Sekali lagi, kita berterima kasih banyak kepada sahabat kita Klik M Nugroho atas bukunya. Tapi berikut juga kita memberikan satu simulasi bahwa penting untuk mengembangkan database yang lebih kokoh agar lebih berani lagi kita
tak tanggung-tanggung, tidak hanya 2 dekade, tapi membuat ranking musisi Indonesia sepanjang masa, yang saya pribadi bersetuju dengan majalah Rolling Stone Indonesia, itu adalah Koes Plus. Salam.